Polda Metro Jaya melibatkan 7 ahli dalam penyelidikan kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Ketujuh ahli tersebut terdiri dari ahli digital forensik, ahli bahasa Indonesia, ahli hukum ITE, ahli sosial hukum, ahli psikologi massa, ahli grafologi, dan ahli hukum pidana. Pihak kepolisian telah mendalami 2 objek perkara dalam polemik ijazah Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, yaitu laporan Jokowi sendiri dan laporan Peradi Bersatu terkait penghasutan tudingan ijazah palsu tersebut. 7 ahli dilibatkan yakni ahli digital forensik, ahli bahasa Indonesia, ahli hukum ITE, ahli sosial hukum, ahli psikologi massa, ahli grafologi, dan ahli hukum pidana untuk dimintai pendapat hukumnya dalam proses penyelidikan. Berbagai putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan cukup tanyakan kepada instansi penerbit ijazah. Oke. Nah, justru ini kalau puslapor menurut kami ekstra untuk lebih menguatkan. Nah, kembali ke pertanyaan Mbak Mala tadi. Ya. Kenapa ada 7 ahli? Ini 7 ahli nggak ada kaitan dengan ijazah nih. 7 ahli ini adalah untuk menguatkan laporan kami. Kami kan melaporkan ada 310, 311, 27, 32, dan 35 ITE ya. 310 itu penghinaan, 311 fitnah. 27 itu penghinaan atau fitnah yang dilakukan di dalam teknologi informasi. 32 rekayasa teknologi, 35 penggunaan data informasi teknologi tanpa izin. Nah, ini untuk mengurai ini ya. Apakah yang kami laporkan itu memasuki pasal ini ya? Kenapa kok sampai 7 ahli? Saya justru melihat, membaca ini penyidik ragu. Nggak percaya diri dengan kasus ini. Maka butuh keterangan 7 ahli untuk memastikan bahwa suatu tindakan yang sebenarnya bukan pidana, dia berusaha menggiring menjadi pidana. Padahal kalau penyidik konsisten dengan asas hukum, walaupun ini bagi hakim ya, tapi ini juga bisa berlaku bagi penyidik di tingkat penyelidikan dan penyidikan, karena keputusan kasus ini naik atau tidak, hakim itu penyidik. Berhenti atau tidak, itu hakimnya penyidik. Makanya harusnya hari ini ya, penyidik menggunakan asas hukum in dubio pro reo. Kalau ragu-ragu, lepaskan. Maksudnya begini, kalau ragu-ragu sebuah tindakan itu apakah dianggap sebagai penghasutan, ya sudah lepas saja, jangan memaksakan mencari ahli bahasa untuk memasukkan keterangan orang di dalam sebuah podcast atau dalam wawancara media yang sebenarnya itu adalah bagian dari kemerdekaan menyampaikan pendapat, apalagi pendapat berdasarkan ilmu, ditarik seolah-olah ini menjadi penghasutan. Kami dilahirkan untuk menjadi besar tanpa melupakan akar, untuk menjadi yang terdepan tanpa melupakan arti kemanusiaan, untuk memberikan arti tentang dedikasi dalam memaknai hidup dan mewujudkan mimpi, karena komitmen adalah segalanya bagi kami. Ini masalahnya sebenarnya simpel, masalahnya tuduhan ijazah palsu, tapi cara menuduh itulah yang menimbulkan pidana-pidana baru. 6 laporan yang masuk ke polisian. Ya, gitu, itu saya dulu hanya presisi, saya pikir ya polisi begitu dilapori ini pencemaran nama. Ya. Tapi begitu cara mencemarkannya pakai bagaimana gitu ya. Jejak-jejak digital itu menunjukkan ada ini track pidana ini, gitu kan. Unsur-unsur yang masuk di dalam ini tadi, kelompok sini tadi itu ya, itu penafsirannya itu sangat susah. Tidak bisa ditumpukan kepada penyidik. Makanya penyidik manggil saksi-saksi itu. Karena hanya saksi ahli itulah yang bisa menentukan apakah ini termasuk dalam pidana apa tidak, memenuhi unsur apa tidak. Sebelumnya, 49 saksi juga telah diperiksa, termasuk dari pihak SMA 6 Surakarta dan UGM sebagai bagian dari klarifikasi data. Setelah data saksi, bukti, dan pendapat para ahli lengkap, akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah ada unsur pidana dalam laporan fitnah dan penghasutan tersebut. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa